Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada film yang fenomenal, yang viral dan menggemparkan ya, sekaligus menjadi momok yang menakutkan bagi para habib-habib yang selama ini kelakuannya seperti Dajjal ya. Kelakuannya seperti ingin dimuliakan. Pribumi harus mencium tangannya, mencium kakinya, mencium pantatnya, menjilatin duburnya, dan juga minum air kobokannya, minum bekas roti yang digigit. Nah, kelakuan ini ada di dalam film Bid'ah. Film Bid'ah ini diproduksi di Malaysia sana. Jadi ini bagus sekali. Film ini lebih kepada tonjokan ya. Kalau dibilang sindiran terlalu sopan, terlalu ringan. Tapi ini lebih kepada tonjokan kepada Habib-Habib yang mengaku cucu Nabi dan ingin diperlakukan bak seperti raja. Ya, ingin dimuliakan. Seolah-olah mereka itu ras tertinggi, ya, kelas nomor 1 di Indonesia. Padahal dalam faktanya orang Yaman itu di Arab Saudi itu kere itu. Paling-paling jadi kuli bangunan, ya, sopir truk, kena truk, paling halus kerjanya jadi pelayan toko. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah kerja di sana 7 tahun. Di Al-Khobar 4 tahun, di Al-Damam 3 tahun. Ya, jadi kenyang saya melihat tingkah laku orang Yaman itu, nggak ada apa-apanya. Tapi kok di Indonesia disembah-sembah bagaikan dewa, ini dasar mukibin goblok. Otaknya tertaruh di dengkul ya. Tapi saya maklum ya. Karena ya namanya Muhibin itu kan SDM rendah. Otaknya pun kecil ya. Otaknya kecil, jarang dipakai, nggak pernah dipakai otaknya. Yang kedua, Muhibin ini ibarat katak dalam tempurung, nggak pernah lihat luar negeri. Jadi tahunya orang Yaman itu dianggapnya cucu Nabi beneran. Dianggapnya duriah Nabi beneran. Padahal itu bukan sama sekali. Itu bohong itu. Saya tahu sendiri bagaimana menderitanya orang Yaman bekerja di Saudi Arabia. Ya itu tadi, mereka cuma jadi kuli kasar aja, kuli bangunan. Tukang nurunin semen dari truk ke toko. Itu faktanya begitu. 7 tahun loh saya anak suhul di Saudi Arabia loh. Walau anak suhul di Saudi Arabia. 7 tahun saya tahu persis orang Yaman. Kere semua. Tapi di Indonesia mereka ngaku turunan Nabi, cucu Nabi. Sehingga jangankan orang awam, polisi saja, anggota DPR saja, menteri saja sangat mengagumi Habib-Habib di Indonesia. Ini saking gobloknya ini. Saking tidak tahunya ini. Nah ini lagi yang geger lagi, ada Habib mau diangkat jadi pahlawan nasional. Ini kan tolol sekali yang angkat ini. Tidak tahu sejarah. Kalau saya mau udah dari dulu, ya itu tadi yang 7 tahun kerja di Saudi Arabia, tahu itu kelakuannya orang Yaman, itu tahu persis kayak apa. Jadi tidak heran lah dari mereka di sini belagu sombong sekali. Kalau saya nggak sudi ya, suruh cium-cium tangannya orang Yaman. Allah saja tidak begitu ya. Film Bid'ah yang dirilis di Malaysia beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik karena mengangkat tema kontroversial terkait praktik keagamaan dalam Islam. Film ini menyoroti bagaimana sekelompok orang yang seringkali disebut tokoh agama memperkenalkan ajaran atau ritual yang tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat Islam. Narasi ini kemudian membuka ruang diskusi tentang fenomena serupa yang terjadi di dunia nyata, termasuk kelakuan sebagian tokoh agama, misalnya Habib, yang seringkali dikritik karena dianggap melakukan hal serupa. Dalam film Bid'ah, karakter utama menggambarkan bagaimana praktik-praktik baru diperkenalkan kepada masyarakat dengan klaim sebagai bentuk ibadah yang lebih tinggi,
atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, praktik tersebut justru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sumber utama ajaran Islam. Hal ini mencerminkan realitas di lapangan, di mana sebagian habib atau tokoh agama tertentu juga kerap dituduh memperkenalkan ritual atau amalan yang tidak memiliki dasar kuat dalam Islam. Contohnya adalah penggunaan atribut-atribut khas seperti pakaian tertentu, ziarah ke makam tertentu dengan cara yang berlebihan, atau bahkan klaim-klaim spiritual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Bahkan sering sekali mereka membangun cerita-cerita khurafat atau cerita bohong terhadap kesaktian kakek mereka, yang mana dasarnya tidak kuat. Bahkan sempat ada seorang habib yang viral, beberapa waktu lalu diduga melakukan penyimpangan, selingkuh dengan istri orang. Maka ini sudah menjadi bukti bahwa gambaran film bid'ah itu mirip dengan realita ulama saat ini. Bukan hanya habib namun juga oknum kiai, banyak sekali kita temukan kasusnya yang sama dengan film bid'ah ini, di mana banyak kiai pondok melecehkan santrinya. Salah satu elemen kuat dalam film bid'ah adalah bagaimana tokoh antagonis memanfaatkan emosi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu berupa uang, pengaruh, atau status sosial. Fenomena ini juga dapat ditemui dalam kehidupan nyata, di mana sebagian tokoh agama termasuk sebagian habib dituduh menggunakan kedudukan mereka untuk memperoleh keuntungan materi atau politik. Film bid'ah juga menyentil bagaimana tradisi lokal seringkali bercampur dengan ajaran agama, sehingga melahirkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Ini relevan dengan fenomena di Indonesia dan Malaysia, di mana budaya lokal seperti tahlilan, selamatan, atau ritual ziarah seringkali dilekatkan pada agama tanpa dasar yang kuat. Sebagian habib di Indonesia juga seringkali menjadi pusat perhatian dalam ritual-ritual semacam ini, meskipun kontennya tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Dalam film bid'ah muncul dua kelompok masyarakat. Mereka yang setia mengikuti tokoh agama tanpa mempertanyakan keabsahan praktiknya, dan mereka yang skeptis serta berusaha mengoreksi kesalahan tersebut. Narasi ini sangat mirip dengan dinamika sosial di dunia nyata, di mana sebagian masyarakat begitu loyal kepada habib atau tokoh agama tertentu tanpa kritis, sementara kelompok lainnya, terutama para aktivis dakwah modern atau kalangan intelektual muslim, dan kalangan orang yang bermanhaj salaf mencoba memberikan kritik konstruktif. Sayangnya, kritik ini sering kali ditanggapi dengan stigma negatif, seperti tuduhan anti-ulama atau menyerang habib. Pesan moral dari film bid'ah adalah pentingnya kembali kepada sumber utama agama, yaitu Al-Quran dan hadis, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang hanya akan merugikan umat. Pesan ini relevan dengan situasi di dunia nyata, di mana masyarakat harus lebih kritis dan selektif dalam mengikuti ajaran atau ritual yang diajarkan oleh siapapun, termasuk habib. Tidak semua yang berlabel religius atau tradisional otomatis benar, dan tidak semua yang berasal dari tokoh agama harus diterima tanpa pertanyaan. Film bid'ah bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan dari fenomena sosial keagamaan yang terjadi di dunia nyata. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, kelakuan sebagian habib yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam seringkali menjadi sorotan, sama seperti narasi dalam film tersebut. Oleh karena itu, baik film maupun realitas ini mengajak kita untuk lebih bijak dalam memahami agama, kritis terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat, dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim tanpa dasar. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.